Halo, kami dari kelompok 4. Saya Lydia. Saya Rahel. Pada kesempatan ini, kami berkunjung ke KPTT Salatiga, yaitu sebuah lembaga pelatihan di bidang pertanian dan peternakan yang telah berdiri sejak tahun 1965. KPTT memiliki luas kurang lebih 10 hektar yang terbagi menjadi 3 area utama, yaitu area administrasi dan perkebunan, area komersial, serta area peternakan. Kali ini, kami berfokus berkunjung ke area 3, yaitu khususnya ke peternakan babi. Sistem pemeliharaan babi di KPTT Salatiga menggunakan pengelompokan kandang berdasarkan fase fisiologis dan produksi ternak. Kandang dibedakan menjadi kandang induk bunting, induk menyusui, pembibit, pejantan, dan fase pembesaran. Penerapan biosecurity dilakukan melalui penyemprotan desinfektan sebelum memasuki area kandang guna meminimalkan risiko kontaminasi patogen. Manajemen pakan merupakan faktor krusial dalam menentukan performa pertumbuhan dan efisiensi produksi dari babi. Pencampuran ransum dilakukan oleh petugas KPTT setiap hari dengan total sekitar 800 kilo untuk 600 ekor babi. Ransum disusun dari bahan baku meliputi jagung, bekatul, konsentrat, serta ditambahkan probiotik. Penambahan probiotik ini berfungsi dalam menjaga keseimbangan mikroflora usus, meningkatkan kecernaan pakan, serta mengoptimalkan absorpsi nutrien. Formulasi ransum disusun berdasarkan fase pertumbuhan. Kadar protein dalam pakan babi diturunkan seiring bertambahnya umur karena kebutuhan nutrisi berubah di setiap fasenya. Pada fase pre-starter, protein tinggi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan jaringan dan otot yang berlangsung dengan cepat. Memasuki fase grower, pertumbuhan mulai melambat, sehingga kebutuhan protein mulai menurun dan lebih diarahkan pada efisiensi pakan. Sedangkan pada fase finisher, fokus utama adalah penggemukan, sehingga pakan lebih banyak mengandung energi dan kadar protein menjadi lebih rendah. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 7 pagi dan 4 sore, sedangkan air minum tersedia secara ad libitum menggunakan sistem nipple. Jenis babi yang dipelihara di KPTT meliputi ras Landrace, Yorkshire, dan Duroc yang dikenal memiliki performa produksi yang cukup baik. Sistem pembibitan di KPTT dilakukan secara internal melalui seleksi indukan berdasarkan performa reproduksi dan pertumbuhan, kemudian dilakukan proses perkawinan secara konvensional. Pejantan mulai digunakan pada umur 1 hingga 3 tahun dengan bobot sekitar 250 kg, sedangkan betina mulai digunakan pada umur 1 tahun dengan bobot sekitar 150 kg. Manajemen induk babi pasca partus dilakukan melalui pemberian injeksi vitamin B kompleks, preparat sulfonamida, dan antibiotik sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan mempercepat proses pemulihan fisiologis pada babi. Rata-rata, jumlah anak per kelahiran berkisar antara 15 hingga 25 ekor. Manajemen anak meliputi pemberian susu tambahan apabila jumlah puting induk tidak mencukupi, serta tindakan pemotongan gigi dan ekor untuk mencegah kanibalisme. Manajemen afkir dilakukan berdasarkan penurunan performa reproduksi pada betina dan penurunan libido pada pejantan. Di KPTT, ternak babi dipanen pada bobot sekitar 100 kg dengan umur sekitar 6 bulan atau sesuai dengan permintaan pasar. Produk dipasarkan dalam bentuk ternak hidup maupun karkas, dengan rata-rata penjualan ternak hidup mencapai 6 hingga 7 ekor per minggu. Selain itu, juga dilakukan diversifikasi produk dalam bentuk olahan seperti rambak, sosis, bakso, dendeng, dan produk lainnya yang dipasarkan melalui unit usaha milik KPTT dan dipasarkan di kota-kota besar seperti Semarang, Jogja, Solo, dan Jakarta.